Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra kama qara'a Ibnu Ummi Abdin." Kata Nabi, barang siapa yang ingin baca Al-Qur'an masih segar seperti baru turun, maka bacalah seperti bacanya Ibnu Mas'ud. Luar biasa, berarti bacaannya fresh kalau bahasa kita, tidak dirubah-rubah, sesuai dengan yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ibnu Mas'ud, ahli tajwid. Kemudian beliau ahli tafsir. Ahli tafsir. Ya. Ibnu Mas'ud sendiri berkata, ya, alima sahabatu anni a'lamuhum bi kitabillah. Para sahabat tahu yang masih hidup ketika itu bahwasanya aku adalah orang yang paling paham tentang Al-Qur'an di antara mereka. Karena Ibnu Mas'ud ini memiliki keistimewaan tentang Al-Qur'an, ya. Maka pernah beliau berkata, ya, ma min suratin unzilat illa wa ana a'lamu aina unzilat. Kata dia, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, demi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu surat pun yang turun dalam Al-Qur'an kecuali aku tahu di mana turunnya. Wala ayatun min kitabillahi unzilat illa wa ana a'lamu fima unzilat. Kecuali kalau tidak ada satu ayat pun yang turun dari 6.000 sekian ayat, kecuali saya tahu sebabnya kenapa turun ayat tersebut. Bayangkan. Berarti menguasai tafsir dengan sempurna. Makanya kalau kita buka buku-buku tafsir biasanya Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas umurnya dia lebih muda daripada Ibnu Mas'ud. Tapi maksud saya sering dinukil Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau dari murid-murid mereka masalah tafsir Al-Qur'an. Di antaranya dia adalah ahli tafsirnya pasal. Bahkan beliau berkata, "Lau a'lamu anna ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhul matiyah la raqibtu ilaihi." Kalau saya tahu ada seorang lebih pandai daripada saya tentang masalah Al-Qur'an, aku akan pergi kepada dia belajar. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini pakar tafsir. Pakar tafsir. Dan di antaranya juga dia adalah pakar fikih. Pakar fikih ini yang 7, ya. Makanya Ibnu Mas'ud, ya, di zaman Umar mengirim dia ke Kufah. Ya, Umar mengatakan waqad asartu ahlal Kufah ala nafsi. Saya mendahulukan ahlul Kufah daripada diriku. Kenapa? Dengan melepas Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orang pakar fikih, ya, tapi dilepas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk pergi ke Kufah, kemudian belajar, kemudian tersebarlah ilmu yang sangat luar biasa di sana dengan sebab Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan beliau punya ijtihad dalam masalah fikih yang berbeda dengan sahabat yang lain, ya, dalam beberapa permasalahan atau banyak masalah. Biasa para sahabat berselisih dalam masalah fikih. Contoh beliau kalau salat, ya, hanya rakaat pertama saya angkat tangan, Allahu Akbar. Sudah takbiratul ihram, yang lainnya enggak ada angkat tangan lagi. Yang lainnya enggak ada angkat tangan lagi. Contoh juga yang saya baca di antara fikih beliau salat witir meskipun sudah azan subuh, selama belum salat subuh beliau salat witir. Masih boleh salat witir. Kenapa? Menurut beliau pendapat bahwasanya waktu witir sebelum salat subuh, ya. Sebelum salat waktu witir itu antara salat Isya sampai salat subuh. Adapun kalau sudah azan subuh antara setelah Isya sampai azan subuh itu waktu ikhtiyari, yaitu waktu pilihan. Adapun setelah subuh sampai salat subuh itu waktu darurat, tapi masih boleh salat witir, dan itu beliau kerjakan. Dan banyak ijtihad fikih lainnya Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud inilah kemudian muncullah mazhab Hanafiyah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu muncullah Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, kemudian Ya'qub, ya, Abu Ya'qub dan yang lainnya, ya.